Pengetahuan masyarakat tentang lamun ini masih sangat amat kurang kalau dibandingkan dengan ekosistem pesisir yang lain seperti terumbu karang ataupun mangrove. Oke, saya Yusuf, perwakilan dari SeaGrace Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, SeaGrace Indonesia ini adalah komunitas yang bergerak di bidang konservasi, khususnya konservasi padang lamun di kawasan pesisir. Lamun ini merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam kelas Angiospermae yang tumbuh di kawasan pesisir, yang masih banyak orang keliru antara membedakan lamun dengan rumput laut. Lamun dalam bahasa Inggris biasa disebut seagrass. Nah, kalau secara bahasa itu kan grass itu rumput, sea itu laut. Sedangkan kalau rumput laut dalam bahasa Inggris itu disebut seaweed. Nah, kalau seaweed itu kan termasuk ke dalam kelas makroalga. Dia tidak punya komponen yang bisa dikategorikan sebagai tumbuhan lengkap seperti daun, batang, akar, bunga, hingga buah. Sedangkan kalau lamun, dia mempunyai komponen-komponen tersebut mulai dari daun hingga akar sampai dia juga punya bunga dan buah. Kenapa itu dia bisa dikategorikan sebagai tumbuhan lengkap di kawasan pesisir. Nah, lalu untuk apa aja sih manfaat dari lamun? Sebenarnya ada banyak banget manfaatnya, cuman coba saya rangkum jadi 3 hal utama. Jadi yang pertama, lamun ini dia dapat bertindak sebagai pelindung di kawasan pesisir. Jadi kalau ada gelombang yang datang ke pesisir, itu dia bisa meminimalisir energi dari gelombang tersebut sehingga kawasan pesisirnya itu jadi lebih resilient terhadap abrasi. Nah, lalu dia juga dapat bertindak sebagai filter alami atau filtrasi alami dari air di kawasan pesisir, sehingga jika ada terumbu karang yang sehat, pasti di sekitarnya ada lamun yang sehat juga karena dia mampu memfilter air. Lalu yang kedua, dia ini adalah tempat ataupun rumah bagi berbagai macam biota laut seperti ikan, kerang, udang, ataupun kepiting. Kalau padang laut ini kurang sehat, mungkin tingkat biodiversitas di suatu kawasan pesisir itu akan ikut menurun juga. Nah, lalu yang ketiga, lamun ini juga dapat mengikat dan menyerap karbon. Nah, karbon yang diserap lamun itu akan disimpan ke dalam sedimen di bawahnya. Nah, karbonnya ini dapat disimpan selama puluhan hingga bahkan ratusan tahun. Nah, kalau kita ikut jaga lamun, itu kan berarti kita juga ikut berperan aktif dalam menjaga atau melakukan upaya mitigasi pencegahan perubahan iklim yang makin masif hingga saat ini. Oke, jadi emang bener kan, berarti kan udah tahu kalau Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Nah, dengan itu, ini menjadikan pula Indonesia memiliki tutupan padang lamun salah satu yang terluas di dunia. Nah, tingkat tutupannya ini sejalan dengan tingkat biodiversitasnya yang tinggi. Ini kan menandakan bahwa potensi lamun itu sangat tinggi sebenarnya. Akan tetapi masih kurang dilakukan penelitian terkait padang lamun tersebut. Nah, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti kesadaran atau pengetahuan masyarakat tentang lamun ini masih sangat amat kurang kalau dibandingkan dengan ekosistem pesisir yang lain seperti terumbu karang ataupun mangrove. Selain itu, aktivitas seperti reklamasi ataupun masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan terutama di kawasan pesisir itu juga menjadikan kawasan padang lamun ini semakin terdegradasi atau bahkan menghilang dari suatu kawasan pesisir. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakuin untuk melestarikan padang lamun ya. Cuman kita bisa mulai dari hal-hal simpel ataupun hal kecil sederhana yang ada di sekitar kita. Seperti tidak membuang sampah sembarangan, terutama saat di kawasan pesisir. Lalu jika kita main ke pesisir itu jangan sembarangan menginjak atau bahkan sampai mencabut padang lamun, tumbuhan lamun itu, karena itu kan juga merusak suatu ekosistem ya. Nah, kalau itu sudah terbentuk menjadi habit dan kebiasaan di diri kita sendiri, kita bisa mulai mengajak orang-orang nih untuk mulai aware dan melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Makin banyak orang yang sudah tahu dan sudah mulai melakukan habit yang baik, upaya restorasi ataupun upaya konservasi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan karena akan semakin banyak pula masyarakat yang terlibat dan sudah sadar akan pentingnya ekosistem lamun.